Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poleta Polin. Oke, sekarang kita saatnya untuk melanjutkan bagaimana ya hasil saya setelah embrio transfer yang pertama kemarin. Kalian pasti penasaran kan? Tuh setelah embrio transfer, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi setelah embrio ditransfer kemarin dua itu yang satu good satu excellent, maka kita akan menunggu hasilnya selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu ngapain aja? Oke, ini saya bacain ya. Atau kalian bisa lihat di sini di foto ini tips menunggu pemeriksaan tes kehamilan. Nah, ini ada catatan dari Morula. Yang pertama, tidak ada hal yang dapat Anda lakukan ataupun tidak lakukan untuk mempengaruhi hasil tes ya. Jadi tidak ada faktor apapun dalam kurung meningkatkan kemungkinan hamil. Jadi nggak ada harus begini, harus begitu. Itu maksudnya. Yang kedua, embrio tidak akan keluar dari rahim Anda setelah tindakan embrio transfer. Jadi maksudnya di sini kita nggak perlu takut untuk bergerak, berjalan atau melakukan aktivitas bekerja, tapi bukan bekerja berat ya, bukan angkat-angkat berat. Maksudnya memberitahu bahwa yang sudah dimasukkan itu nggak akan keluar gitu maksudnya. Oke, yang ketiga progesteron. Jadi yang diberikan kepada Anda untuk menunjang fase luteal dapat menyebabkan berbagai gejala yang membingungkan. Jadi kalau pemberian progesteron atau suntik progesteron pasca DT, jadi ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi tubuh ya. Terus yang keempat poinnya adalah masa-masa penantian tes kehamilan dapat terasa sangat panjang. Namanya juga nunggu ya, kita mungkin yang mau bed rest kayak saya kemarin memang 2 minggu itu bed rest, jadi terasa panjang. Terus yang kelima poinnya, pilihlah orang yang tepat untuk menemani dan menghabiskan waktu Anda atau orang yang mendukung agar kita nggak stres. Selanjutnya, pilihlah orang-orang yang dapat menghubungi Anda. Jadi maksudnya orang yang care ya. Lanjut lagi, pada malam embrio transfer disarankan Anda melakukan hal yang menyegarkan dan menyenangkan dengan suami Anda. Nah, itu sebelum embrio transfer itu malamnya harus fresh, nggak boleh tegang, nggak boleh kaku. Nah, ini yang tips untuk sebelum KT. Lanjut lagi, berusahalah untuk menyeimbangkan antara imajinasi atau pikiran Anda dengan realita atau fakta walaupun terkadang sulit. Jadi kita tuh harus berusaha mengimajinasikan hal-hal yang positif kalau kita hamil. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, poin berikutnya, ingatlah bahwa dokter dan tim medis lainnya selalu siap untuk membantu Anda dalam masa penantian ini. Jadi kalau misalnya kalian stres, kalian ragu dalam 2 minggu ini ngapain, jadi selama 2 minggu itu kita akan merasakan hal-hal yang meragukan, karena dalam 2 minggu itu kan berdekatan dengan nanti masa haid. Jadi tanda-tanda yang dikeluarkan saat penantian 2 weeks waiting itu, kita akan kram seperti kram haid atau ada flek atau hal-hal seperti itu, kita bisa tanyakan sama suster koordinator. Selanjutnya, apabila Anda merasa menghadapi waktu-waktu yang amat berat selama penantian ini, lakukanlah aktivitas positif sebanyak mungkin untuk membuat masa ini lebih mudah. Nah, itulah ya. Jadi tips selama 2 weeks waiting tuh itu ini versi Morula. Jadi inilah yang saya ikuti waktu 2017. Oke, sekarang saya akan memberitahukan hasil dari 2 weeks waiting saya. Nah, jadi ceritanya waktu 2 weeks waiting itu saya pulang ke Pekanbaru. Jadi saya sudah nanya sama dokter, bolehkah saya pulang ke Pekanbaru, dok? Boleh katanya. Jadi setelah embrio transfer 2 hari kemudian baru saya pulang ke Pekanbaru. Waktu itu suami udah pulang duluan, jadi saya pulang sendiri. Nah, jadi selama penantian 2 minggu itu di Pekanbaru ya saya bed rest aja sih, nggak ada kegiatan apa-apa. Oke, jadi saya akan membacakan hasil beta HCG. Nah, jadi setelah kita 2 minggu menunggu, saya nggak berani pakai test pack ya, karena deg-degan juga. Jadi setelah menjelang 2 minggu itu saya merasakan kram. Nah, kram ini yang saya bilang tadi ada seperti kram haid, ada flek. Saya saat itu sih udah gugup juga ya, karena waktu saya haid itu udah dekat gitu.
Nah, jadi pada tanggal, jadi tes BHCG saya kan dituliskan di sini pada tanggal, nih cek BHCG-nya, kalian lihat di situ di tulisan tesnya tanggal 6 bulan 8 2017. Nah, jadi saya saat itu udah keenam, saya ragu ini haid atau apa ya gitu. Jadi pergi ke laboratorium Prodia, disuruh dokter Ihsan untuk mengecek namanya beta HCG. Beta HCG itu adalah melihat apakah ada hormon plasenta. Jadi kalau dia nempel embrio tadi, dia akan membentuk plasenta. Jadi BHCG itu hasil dari plasenta yang menempel. Jadi apakah ada atau tidak yang menunjukkan itu bahwa hamil. Nah, ini hasilnya, kalian lihat di sini. Jadi hasil beta HCG saya itu adalah min 1,2, sedangkan nilai rujukannya adalah harusnya 5 ke atas, gitu ya. Jadi saya hanya 1,2, artinya negatif. Nah, saya juga saat itu udah curiga juga karena udah sakitnya itu udah kram sekali gitu ya, sama udah keluar flek. Jadi saya udah tahu hasilnya. Sebelum saya jumpa dokter Ihsan, saya udah tahu maksud dari hasil ini, karena seharusnya kalau kehamilan itu adalah harusnya minggu ke-1 sampai 10 itu beta HCG-nya harus 202 ke atas, sementara ini hanya kurang dari 1,2, artinya tidak ada terjadi kehamilan. Oke, nah setelah dokter Ihsan juga menjelaskan bahwa tidak terjadinya kehamilan dan dicek USG saat itu tanggal 9-nya terjadilah saya haid. Ya, nih, jadi saya haid, ada penebalan di rahim, jadi rahim peluruhan nih, tanda haid yang hitam ini. Jadinya saya nggak jadi hamil, hasilnya negatif. Lalu saya mencoba WA dokter Irham Suhaimi yang ada di Morula. Kira-kira gimana nih dok, kenapa saya gagal? Lalu dokter Irham merujuk saya untuk berobat, mengecek dulu labor yang dia tunjukkan di sini. Kalian lihat di sini ada ya di foto. Di saat itu dokter Irham bilang coba cek hematologi lengkap seperti INR dan lain-lain, terus ada ACA IgG, ACA IgM, ada HB1 dan lain-lain. Oke, jadi hasil ACA IgG IgM saya nilainya adalah kurang dari 2, sementara berarti nggak ada masalah ya di ACA saya. Lanjut lagi HB1C yaitu 5,8, rujukannya harusnya min 5,7. Yang HB1CIFFCC juga harusnya kurang 39, tapi nilai saya 40, jadi agak tinggi dari nilai rujukan. Lanjut lagi saat tes anaprofil. Nah, jadi tes anaprofil ini adalah melihat apakah saya ada gangguan imunologi. Ternyata dari hasil anaprofil kontrol positif. Jadi nih, kontrol positif saya aktif, artinya ada gangguan imun, cuma tidak spesifik. Jadi di sini kan ada daftar anaprofil itu imun-imun yang jenis-jenis imun. Jadi kita akan tahu kalau positif ini berarti kita gangguannya adalah sakitnya bisa lupus, bisa SLE dan lain-lain. Alhamdulillah saya nggak ada masuk kelas-kelas ini, hanya di sininya, tapi intinya saya tetap ada gangguan imunologi. Sedangkan yang hasil lab yang tadi bisa ini kalau nggak salah sih untuk melihat gangguan darah ya, ada ACA, ada HB1 dan lain-lain. Nah, ini apakah saya ada gangguan darah juga. Nah, akhirnya dokter Irham menyuruh saya ke RSPGI Cikini untuk mengecek darah, memperlihatkan hasil labor saya ini ke dokter namanya Profesor Dr. Karmel Tambunan SPPD Kahom. Jadi dokter Karmel ini adalah ahli darah ya. Kalau kita punya kelainan darah yang disebabkan oleh imun dan lain-lain, maka kita ke sana. Jadi saya berobat ke Jakarta tiap bulan ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ternyata embrio saya tidak menempel.
Padahal kualitas embrio saya itu sudah sangat bagus, satu good, satu excellent. Saya sedih, tapi mau bagaimana lagi ya. Intinya di IVF-nya tidak ada masalah, tapi masalahnya ada pada tubuh saya. Ternyata saya punya gangguan darah dan imunologi. Oke, untuk cerita selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hal atau penyakit seperti ini, saya akan share lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan ceritanya bagaimana saya dapat hamil kembar, kita tunggu cerita berikutnya, yaitu saya melakukan FET, yaitu Frozen Embryo Transfer. Artinya kan saya sudah punya 5 embrio yang sudah dibekukan. Saya berobat dulu, lalu habis itu saya merencanakan FET di 2018. Oke, sekian dulu cerita saya saat ini. Itulah takdir, kita hanya bisa berusaha, tapi selagi embrio ada, selagi kita sehat, selagi ada duit, tidak boleh menyerah. Dan saya bukan down setelah saya gagal. Makin saya tahu penyakit ini, makin saya berobat dan berusaha. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian tetap stay tune on my YouTube channel. Don't forget to share, like, dan subscribe agar mendapatkan informasi tentang sukses promil dan IVF. Nah, dan juga jangan lupa melihat playlist, karena di playlist ini adalah judul-judul yang bisa kalian inginkan tentang apa, tentang promil IVF ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.